Teng dereng dereng teng teng nenen dedeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwas samad lam yalid wa lam yulad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yang pertama, salat, ada bab atau salat tidak sah tanpa berwudu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqabbil salatun bi ghairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Tiada salat kecuali dengan toharoh atau bersuci, dan tiada sedekah dari hasil pengkhianatan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah nas mengenai wajibnya toharoh untuk sholat. Yang bagi yang belum mengetahui nas itu adalah dalil tegas yang tidak mengandung kemungkinan ada arti lain. Jadi artinya tetap itu aja, pokoknya udah tetap mengenai wajib toharoh. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau nggak toharoh, nggak wudu, masih ada hadas, nggak keterima sholatnya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqabbil salah ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia yatawadda, berwudu. Banyak di antara kita yang mungkin masih wudunya nggak benar, masih kecimprung. Mungkin dari itu coba disimak video satu ini. Nah, video tadi itu merupakan salah satu, ada beberapa di antara kita mungkin wudunya masih belum benar. Ada yang cepet banget, mungkin karena dikejar komat atau yang lainnya. Habis itu coba disimak video yang satu ini lagi, yang merupakan contoh yang gak benar. Biasanya ini ada sebagian, entah siapalah itu, lagi wudu, dia wudu di bagian tangannya begini cepet sampai zolim ke orang sebelahnya, sampai keciprat mungkin mukanya. Coba disimak dulu videonya. Kita lanjut ke tata cara berwudu. Mengenai tata cara berwudu diterangkan dalam hadis berikut. Humran maula Uthman akhbarahu anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalika thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila ka'baini 3 marrat thumma ghasala al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له
ma taqaddama min dzambih. Yang artinya adalah Humron, si pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu. Kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Maksudnya di sini ya 3 kali sampai siku juga. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini." Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan dunia," dan maksudnya ini tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak mempunyai kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qala Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbaghu ma yatawadda bihi ahadun lis-shalah. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Untuk masalah niat itu cukup di dalam hati saja, karena mengingat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mali binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang Bukhari itu nomor 1 dan khusus yang Muslim tuh nomor 1907. Untuk yang masalah niat, kalau dibahas yang terlalu panjang, nanti ada saya taruh linknya di deskripsi aja untuk penjelasan lebih panjang lagi yang pengen lebih tahu banyak lagi. Yang kedua, membaca bismillah. Di Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la shalah liman la wudu lahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Yang artinya, tiada sholat bagi yang tiada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, namun dari berbagai jalur hadis menjadi kuat, sedangkan penafian yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut atau berkumur-kumur dan dimasukkan ke dalam hidung. Namanya istinsyak, sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri, dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan jenggotnya di sela-sela. Info tambahan di bagian wudhu waktu di muka, kalau misalnya biasanya kan orang punya jenggot yang punya jenggot ya, siapa kayak orang Arab, kayak Habib, para habaib punya jenggot tebel-tebel. Nah, cara wudhunya orang yang punya jenggot tebel tuh di sela-sela gini, sela-sela. Keenam, membasuh tangan hingga siku sambil menyela jari jemari sebanyak 3 kali. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali.
7. Membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara membasuh kepala adalah sebagai berikut. Kedua telapak tangan dibasahi dulu dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi, ditarik tangannya sampai kepala bagian belakang, kemudian ditarik tangannya kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan jempol atau ibu jari menggosok telinga bagian luar. Nah, coba dilihat video yang satu ini. Nah, ada info sedikit. Seluruh kepala itu dibasuh, bukan bagian ubun-ubunnya aja. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamsahu biru'usikum, dan yang artinya, dan basuhlah kepala kalian. Al-Maidah ayat 6. Nah, fungsi huruf ba dalam ayat yang disebutkan tadi adalah lil ilsaq, artinya untuk melekatkan, dan bukan li tab'id, untuk menyebutkan sebagian. Maknanya sama kayak membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famsahu biwujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Al-Maidah ayat 6. Dua dalil yang tadi disebutkan masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya, sehingga yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Yang kedelapan, membasuh kaki sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kakinya. Jadi kaki kanan dulu 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Nah, perhatikanlah video berikut ini. Sembilan, membaca doa setelah berwudu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda fa ahsanal wudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya." Artinya, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Hadis riwayat Tirmizi nomor 55. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, telah selesai video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya juga. Mohon doa agar teman-teman, agar ilmu saya bisa bertambah, agar Allah bisa menjadikan saya faqih dalam ilmu agama dan menjadikan saya pintar dalam ilmu dunia juga. Wa akhirul kalam, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan tetaplah berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Saya harap video ini bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khairan ala waqtikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.